Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo The Explorer Channel. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan berita kabar tentang mobil produksi anak bangsa, yaitu Kiat Mahesa. Oke, sebelum kita akan sampaikan kenapa sih mobil ini kok nggak pernah bisa diproduksi di Indonesia, apa masalahnya, kita akan kupas nanti di akhir video ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu seperti apa sih mobil Kiat Mahesa ini. Oke, otomotif tanah air beberapa tahun lalu sempat digembar-gemborkan dengan munculnya mobil karya anak bangsa, yaitu mobil Kiat Mahesa. Mobil ini sempat diharapkan dapat mendorong percepatan produksi alat mekanis multiguna pedesaan atau AMDES guna mewujudkan kemandirian industri nasional di sektor otomotif. Mobil ini diproduksi di Klaten, Jawa Tengah oleh PT Kiat Mahesa Wintor Indonesia dan PT Kiat Mahesa. Mobil pedesaan ini sempat tampil di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS di tahun 2018. Jadi sempat nongkrong di sana teman-teman. Mobil ini digadang-gadang punya futuritas tinggi lantaran secara fungsional akan dapat mendukung sektor pertanian dan peternakan di tingkat pedesaan. PT Astra Autopart juga terlibat dalam membidani kelahiran kendaraan multiguna yang mampu mendukung laju perekonomian bangsa. Luar biasa ya, Astra udah sempat mendukung ya. Kendati demikian, kabar mengenai progres kendaraan pendukung ekonomi pedesaan ini kenyataannya seolah-olah tenggelam. Padahal mobil ini sempat dikabarkan akan diproduksi ribuan unit dan siap didistribusikan. Oke, spesifikasinya seperti apa? Sebenarnya sudah diselesaikan 3 prototipe mobil Kiat Mahesa ini, berupa mobil double cabin, mobil pick up, dan mobil peralatan pertanian yang diberi nama moda angkutan hemat pedesaan atau Mahesa. Mode angkutan hemat pedesaan atau Mahesa ya teman-teman. Kemudian produk ini ya, mobil ini memiliki kecepatan maksimal 40 km per jam, didukung dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 700 cc atau setara dengan 14 atau 15 pk, serta daya angkut beban hingga 700 kg. Jadi tidak terlalu besar ya teman-teman, di bawahnya seri 10 lah ya. Untuk unit mobil yang didukung fasilitas integrated PTO bahkan dapat diaplikasikan dengan alat pemecah gabah. Jadi ini bisa digeser-geser untuk alat pertanian memang teman-teman ya. Mau menjalankan mesin perontok tinggal digeser dan bisa digunakan untuk alat-alat pertanian. Bisa untuk pemutih padi, pompa irigasi, generator, dan sebagai peralatan lainnya. Kendaraan tersebut sempat dikabarkan akan dijual seharga 65 juta hingga 70 juta rupiah per unit. Wow, ini bener-bener harga merakyat ya teman-teman. Sumber lain menyebut bahwa mobil Kiat Mahesa ini memakai mesin diesel 650 cc 1 piston buatan CV Karya Hidup Sejahtera atau KHS Yogyakarta
produsen traktor Quick. Konsumsinya ya, solarnya juga disebut irit lantaran bisa menempuh jarak 30 km per liter. Wah, ini luar biasa, sangat irit ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sebenarnya mobil ini sudah sangat keren ya, dari tampilan bodinya, dari fitur-fiturnya ya tidak perlu fitur yang aneh-aneh karena ini mobil didesain sederhana untuk pertanian ya, nggak perlu yang digitalisasi yang aneh-aneh, tapi multiguna, bisa digunakan bener-bener bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari pertanian maupun angkutan ya. Nah, seharusnya mobil ini bisa diproduksi di Indonesia. Karena apa? Karena ini sudah benar-benar bisa dibuat, sudah bisa berjalan, bisa berguna. Tapi kenapa? Nah, sekarang ya alasan kenapa ini nggak pernah diproduksi. Sekarang saya misalkan gini, misalkan teman-teman jadi pejabat yang nanti akan mengurus segala perizinan dan sebagainya. Tiba-tiba muncul dua kendaraan, yang satu Kiat Mahesa oleh perusahaan yang ada di Yogyakarta ya, perusahaan kecil lah punya Indonesia. Yang satunya Toyota atau Honda atau Suzuki gitu ya. Nah, kira-kira kalian mau milih yang mana? Pabrikan yang dari Honda, dari Suzuki, dia kan udah pabrik besar tuh, dia udah punya uang banyak, terus ngasih kamu, oke, tolong dibantu ya, ini ada uang 1 miliar, tolong agar mobil punyaku ini bisa dijual di Indonesia, bisa mendarat. Nah, yang satunya lagi Kiat Mahesa, boro-boro mau ngasih duit mereka untuk produksi aja, dia harus butuh suntikan dana dari mana-mana untuk bisa memproduksi mobilnya. Terus kamu sebagai pejabat boro-boro kasih duit, nggak dapat apa-apa. Di sini nggak perlu ditanya mana yang lebih menarik, membantu untuk bisa diproduksi Kiat Mahesa atau mobil Jepang. Ini kan jadinya nggak perlu ada jawaban ya. Ya udah jelas lah, yang ada uangnya 1 miliar tadi yang akan diupayakan supaya bisa diproduksi. Nah, kalau yang Kiat Mahesa ini walaupun nantinya menguntungkan untuk Indonesia, ya itu kan menguntungkannya untuk rakyat. Itu masalahnya. Yang ngurus nggak dapat apa-apa, nanti pabrik yang membuat Mahesa ini pun nantinya akan kaya raya. Nah, itu beratnya di situ. Nanti bangsa Indonesia yang akan merasakannya kemakmurannya nanti orang banyak. Tapi yang ngurus nggak dapat apa-apa. Karena apa? Mereka belum punya duit apa-apa untuk ngasih bantu ngurus-ngurus itu. Itu yang menjadi berat itu. Sehingga alasan sih gampang aja, nggak lolos emisi lah ya, masih kurang apalah gampang untuk membuat alasan supaya tidak diproduksi itu. Oke, sahabat Joyo The Explorer Channel, semoga Indonesia yang mulai sekarang ini mulai dipikirkan dan benar-benar punya mobil sendiri, punya produksi otomotif sendiri, dan itu saya yakin pasti akan dibeli oleh rakyat Indonesia, pasti akan dibeli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.